Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua anak-anak? Semoga kalian beserta keluarga selalu sehat dan dapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada hari ini kita akan belajar tentang kimia. Tentunya kalian jangan takut dulu, karena kimia sebenarnya tanpa kalian sadari karena mata pelajaran kimia itu include pada pelajaran IPA. Kemudian ini Pak Afan akan menunjukkan e-book ya. E-book belajar kimia tanpa merasa susah atau belajar kimia dengan hati yang bahagia, seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, kita akan persepsi dulu. Oke. Mungkin kalian sudah sering baik di media online, cetak maupun di informasi tentang wabah yang saat ini menghebohkan dunia, yakni COVID-19. Kalian pasti akan sering melihat atau menemukan istilah-istilah yang bagi anak IPA, istilah itu sebenarnya harus kalian tahu, agar nantinya kalau ada adik kalian atau siapapun yang bertanya, istilah itu kalian harus paham. Contohnya misalkan ada istilah COVID-19, ada istilah APD, rapid test, swab test, dan mungkin yang lainnya. Gunakan masker, kemudian kacamata, baju alat perlindungan diri. Kemudian di sini ada semacam tabung reaksi yang berisi sampel darah dari korban COVID. Kemudian bagi anak IPA tentunya kalian tidak akan asing, akan sering nantinya mengunjungi laboratorium. Di sana kalian akan menjumpai beberapa alat yang tentunya kalian harus tahu namanya itu apa, fungsinya apa, dan jangan sampai salah baik dalam hal penggunaan maupun mungkin dalam hal penyimpanan. Mungkin ini ada beberapa alat-alat yang mungkin kalian sering jumpai. Kalau di pelajaran biologi, kalian akan menjumpai semacam mikroskop ya. Mungkin ini alatnya lebih canggih dibandingkan dengan mikroskop yang pernah kalian lihat. Kemudian ada seorang praktikum yang menggunakan pipet ya. Kemudian meneliti beberapa sampel menggunakan kacamata, perlindungan diri, dan sebagainya. Ini akan menjadi sebuah tantangan bagi kalian yang nantinya kalian menginginkan bercita-cita menjadi dokter, apoteker, farmasi, bidan, perawat, yang tentunya alat-alat itu akan sering kalian gunakan di saat praktikum. Dalam kesempatan kali ini di kelas 10 semester ganjil, kompetensi dasar yang akan kalian kuasai adalah memahami hakikat ilmu kimia, metode ilmiah, dan keselamatan kerja di laboratorium serta peran kimia dalam kehidupan sehari-hari. Beberapa alat yang nantinya akan kalian sering temui, beberapa saja yang Pak tampilkan di sini ya. Ada labu takar, buret, labu Erlenmeyer, gelas kimia, gelas ukur, pipet tetes, pembakar spiritus, dan sebagainya. Sedangkan beberapa penggunaan alat ya, yang perlu kalian kuasai di pelajaran kelas 10 hari ini adalah misalkan penggunaan pipet tetes, bagaimana cara menggunakan benar, kemudian ini salah, tentunya biar kalian tidak sampai terjadi kecelakaan, dan berguna untuk menghasilkan sebuah data yang valid di saat penelitian itu berupa penelitian yang membutuhkan data-data yang sangat-sangat akurat. Yang kedua, misalkan penggunaan pembakar spiritus ya. Kemudian ada mengocok tabung reaksi, kemudian menuang larutan khusus yang mengandung endapan. Di sini akan ditampilkan alat yang namanya adalah labu ukur. Labu ukur ini sering disebut dengan volumetric flash, adalah alat yang difungsikan sebagai alat bantu untuk keperluan pengenceran larutan sampai pada volume tertentu.
berbentuk semacam gelas, di mana bawahnya itu cembung ya, cembung. Yang kedua ada buret. Buret bentuknya seperti pipa dan di ujungnya itu ada keran. Alat ini biasanya digunakan untuk keperluan titrasi. Biasanya nanti di kelas 11 itu ada materi titrasi asam basa. Selanjutnya adalah Erlenmeyer. Erlenmeyer ini biasanya digunakan dalam proses titrasi. Kadangkala juga dalam praktikum biologi bisa digunakan untuk proses pembiakan mikroba. Berikut akan ditampilkan contoh penggunaan alat. Contoh di sini. Cara mematikan pembakar spiritus yang benar. Berikutnya, cara penggunaan pembakar spiritus yang salah. Sekian materi hari ini, kita lanjutkan pada materi-materi berikutnya. Sampai jumpa. Nggak ngerti.